Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budianto Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada Duta Inspirasi Indonesia dan Inspiring Leader Camp atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan pokok-pokok dalam esai karya saya tentang kriteria sosok pemimpin Indonesia emas tahun 2045. Saudara-saudara, 23 tahun lagi usia bangsa kita akan mencapai 1 abad. Sebuah usia yang matang yang diharapkan generasi mudanya memiliki sifat produktif dan inovatif. Sebuah bangsa yang mampu berpikir matang di dalam memecahkan masalah politik, ekonomi, keamanan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pada tahun 2045, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin sekaligus negarawan yang mampu mengelola sebuah bangsa yang besar yang penduduknya tersebar di 17.000 pulau dengan berbagai ragam suku bangsa, agama, tradisi, adat, dan banyak hal lain. Untuk itu diperlukan sosok pemimpin yang sungguh-sungguh menghayati makna pluralisme dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, sekarang kita sudah memasuki era Society 5.0 yang banyak menggunakan teknologi modern. Oleh karena itu, pemimpin masa depan harus mampu memfasilitasi generasi muda di dalam menggunakan teknologi canggih. Di samping itu, pemimpin masa depan juga perlu menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri kepribadian bangsa. Saudara-saudara, jelas generasi muda memegang peranan penting di dalam penggunaan teknologi canggih. Untuk itu, menurut hemat saya, pendidikan dan transfer teknologi merupakan salah satu cara yang paling mendasar untuk mencapai kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu menyajikan kurikulum yang mampu memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menerapkan teknologi canggih. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan tenaga-tenaga pengajar yang berwawasan luas, yang mampu melatih generasi muda untuk melakukan riset dan eksperimen. Tanpa riset dan eksperimen, sebuah bangsa mustahil untuk mencapai satu kemajuan yang signifikan. Saudara-saudara, keberadaan Indonesia dalam presidensi G20 merupakan hal yang sangat penting untuk meraih kemajuan bangsa. Dalam kesempatan ini, bangsa Indonesia bisa mengadakan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara maju dalam kaitan dengan transfer teknologi canggih. Di samping itu, kita juga perlu memperhatikan strategi pengadaan energi dan pangan yang sangat kritikal. Indonesia perlu membangun pusat pembangkit tenaga surya di berbagai tempat, mengingat negeri kita adalah negeri tropis. Pemimpin yang bersangkutan di masa depan harus mampu melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan diversifikasi pangan dan penggalakan riset terhadap tumbuh-tumbuhan tertentu yang berpotensi menjadi sumber tenaga atau energi yang terbarukan, sehingga kita tidak bergantung semata-mata pada energi fosil yang bisa habis. Saudara-saudara, pada tahun 2045 Indonesia mendapat bonus demografi, di mana 70% dari penduduk Indonesia adalah generasi muda yang efektif, yang berpotensi menjadi kreatif dan produktif. Untuk itu perlu satu pendidikan yang khusus
yang mengarah kepada penggunaan teknologi. Generasi tersebut sekarang ini berada di bangku SD hingga perguruan tinggi. Di tangan mereka lah hari depan bangsa dipertaruhkan. Generasi ini merupakan satu aset yang sangat berharga bagi era Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang baik serta transfer teknologi canggih. Bonus demografi dapat menjadi berkah besar bagi bangsa Indonesia. Lalu sekarang bagaimana kriteria jabatan presiden di era Indonesia Emas 2045? Menurut pendapat saya, kriteria tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kriteria bersifat tangible, bisa diukur secara nyata, dan yang bersifat intangible, tidak bisa diukur secara nyata. Mari kita mulai dengan kriteria yang pertama. Presiden harus memiliki sifat seperti Raja Wali yang punya pandangan jauh, yang sekaligus bisa berfokus pada masalah yang sedang dihadapi sehingga tidak melahirkan keputusan-keputusan yang hanya meresahkan masyarakat luas. Kriteria yang kedua, presiden harus memiliki sifat satunya kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan presiden, itulah yang akan dilaksanakannya. Presiden bukan orang yang bersifat munafik, karena kemunafikan hanya akan meruntuhkan wibawa presiden dan melunturkan rasa percaya rakyat terhadap kinerja presiden. Kriteria yang ketiga, presiden harus mampu memberikan suri teladan bagi rakyatnya. Jika presiden mengatakan tidak boleh korupsi, maka dari dirinya sendiri harus sudah bersih dari segala bentuk korupsi. Kriteria yang keempat, presiden harus bersifat melayani. Melayani berarti mengabdi. Presiden adalah abdi rakyat dan rakyat adalah majikan dari presiden. Kriteria yang kelima, presiden harus memiliki hati yang lapang dalam menerima segala kritikan dan masukan. Kritikan dan masukan itu berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja presiden itu sendiri. Kriteria yang keenam, presiden harus memiliki hikmat di dalam memilih para menteri dan asisten. Mereka itu harus memiliki motivasi yang bersih, yang benar dalam memberikan informasi yang benar kepada presiden. Tanpa informasi yang benar, mustahil presiden dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kriteria yang ketujuh, presiden harus bisa mendekati rakyat dan didekati oleh rakyat. Dalam hal ini, presiden dan para menteri perlu dilengkapi dengan sejumlah hotlines yang terhubung dengan masyarakat sehingga segala problem dan keluhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat. Kriteria yang ke-8 merupakan kriteria pamungkas yang bersifat intangible, yakni presiden harus memiliki sifat takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Dengan sifat ini maka presiden akan menjauhi segala bentuk kejahatan dan tindakan melawan hukum. Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita memandang tahun 2045 masih jauh. Mengapa? Karena pembentukan pemimpin yang baik memerlukan waktu berpuluh tahun serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Generasi muda yang dilengkapi dengan teknologi canggih merupakan aset berharga bagi bangsa di era Indonesia Emas 2045. Kiranya bonus demografi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh bangsa melalui jalur pendidikan yang baik dan transfer teknologi. Kapan memulainya? Kita mulai sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Sekian uraian dari saya, kiranya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.